Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Amsayna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Bagaimana, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mumpung sehat. Sehat. Sakit apa? Oh, sakit basah. Ngalem. Kehujanan sakit. Nggak, insya Allah sehat walafiat ya. Ini mumpung sehat Bu. Sehatnya dimanfaatkan dengan baik. Sekarang ini lagi musim 2. Demam berdarah sama gondongan. Demam berdarah sama apa? Gondongan. Ini lihat ini. Abuh ini leher saya. Ini ngomong masih kuat, ngelek rasanya kayak ngelek kerikil. Sakit betul. Nah, maka ada satu hadis yang ini perlu kita ingatkan bersama supaya kita ini tidak disebut kufur nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala, ni'matani, ada 2 kenikmatan, maghbunun, yang banyak manusia tertipu, katsirun minan nas, ada 2 kenikmatan yang menjadikan banyak manusia itu lalai. Jadi kalau dapat nikmat yang satu ini, dia tidak terasa bahwa itu nikmat yang manfaat, dia tidak terasa bahwa itu nikmat yang begitu berarti dan berharga.
Tapi setelah nikmatnya itu oleh Allah dicabut, baru terasa. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmatnya. Yang pertama, as-sihhatu, nikmat sehat. Maka mumpung sehat, ngajio yang banyak. Mumpung sehat, jangan males datang ke majelis taklim. Mumpung sehat, kalau ada tetangga punya gawe, dibantu. Mumpung sehat, kalau ada acara-acara kebaikan, panjenengan harus ikut. Karena kesehatannya dimanfaatkan untuk kebaikan. Yang kedua, nikmat apa yang kedua? Wal faragh. Faragh itu artinya waktu luang. Mumpung masih punya kesempatan, dipakai untuk ibadah. Mumpung masih punya kesempatan, digunakan untuk kebaikan. Mumpung masih punya kesempatan, kesempatannya digunakan untuk aktivitas yang positif. Khawatir nanti kalau kesempatannya oleh Allah dicabut, yang tersisa apa? Getun, penyesalan. Nanti getun, coba dulu waktu sehat ya, saya sering datang ke majelis ilmu, sekarang badan sudah tidak kuat, lungguh rodok suwe titik wis sikile pedot. Nah maka ini mumpung panjenengan oleh Allah diberi kesempatan, diberi sehat, dimanfaatkan, disyukuri, agar nanti ketika dua nikmat ini, sehat dan waktu luang, oleh Allah dicabut, panjenengan tidak menyesal. Mudah-mudahan sehat terus, Allahumma amin. Hadirin sekalian, di sore hari ini temanya rotok medeni, makin capek makin berkah. Jadi semakin capek semakin berkah. Salah satu di antara yang perlu kita fahami tentang agama Islam, itu ada namanya umur mukallaf. Apa namanya? Mukallaf. Oh ini belum mukallaf. Oh ini sudah balik mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu dibebani oleh syariat. Nah, maka dalam agama Islam semua ibadah yang hukumnya wajib, itu kalau panjenengan belajar ilmu fikih, itu namanya hukum taklifi. Hukum apa? Taklifi. Yang panjenengan dibebani, entah untuk melakukannya atau meninggalkannya. Maka hukum taklifi itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Ditambahi satu, yondak sunnah, yondak wajib, yondak makruh, yondak haram. Namanya apa? Mubah. Namanya apa? Mubah. Maka kalau wajib, panjenengan dibebani untuk mau tidak mau kudu dilakoni. Kalau hukumnya wajib. Kalau hukumnya sunnah, panjenengan didorong oleh syariat. Untuk apa? Dianjurkan, lakukan. Walaupun ketika ditinggal panjenengan tidak berdosa. Kalau haram, panjenengan dituntut oleh syariat untuk meninggalkannya. Mau tidak mau, kalau hukumnya haram, wajib ditinggal. Dan meninggalkannya berpahala. Ada juga namanya makruh. Panjenengan oleh syariat diminta, dianjurkan, bukan wajib untuk meninggalkannya. Artinya ketika panjenengan lakukan, panjenengan tidak dosa. Namanya makruh. Dan ada satu mubah. Mubah itu perkara yang oleh syariat diperbolehkan, tidak dihukumi sunnah, tidak dihukumi makruh, tidak pula wajib, tidak pula haram. Namanya apa? Mubah. Contohnya apa mubah itu? Mandi. Contohnya apa mubah itu? Olahraga. Bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, tapi hukum awalnya apa? Mubah. Nah, maka semua hukum syariat itu namanya taklif. Taklif itu artinya beban. Artinya apa?
Beban. Nah, berarti selama kita hidup di dunia, ibu-ibu yang cantik jelita, ya gitu, tahu diri enggak apa-apa. Bagus, ya. Ibu-ibu sekalian yang solihah, amin. Maka selama kita hidup, itu kita dibebani oleh syariat. Panjenengan selama hidup wajib enggak pakai jilbab kalau ketemu orang yang bukan mahram. Kalau tiba-tiba panjenengan, alah moh, tiba-tiba jilbabnya dilepas, terus ketemu Pak RT. Terus sama Pak RT diajak, ya wes mbak menisan melo pelorotan jambe. Mau panjenengan? Kalaupun panjenengan mau, itu berdosa. Kenapa berdosa? Panjenengan oleh syariat diwajibkan untuk nutup aurat, dibebani untuk nutup aurat, lah kok ternyata panjenengan malah buka aurat. Faham sampai sini? Begitu pula sebaliknya, panjenengan oleh syariat dilarang untuk bohong. Dilarang apa? Bohong. Berarti ini dibebani syariat. Apa bebannya? Ojo ngapusi. Maka ketika panjenengan tidak berbohong, panjenengan dapat pahala. Ketika panjenengan berbohong, panjenengan dapat dosa. Maka tulis yang pertama, Bu, qaidah di dalam ibadah. Tulis qaidah di dalam ibadah. Kalau bawa buku ditulis, kalau tidak bawa buku panjenengan konsentrasi dengarkan. Insya Allah gampang. Saya ceramahnya tidak pernah ruwet. Mek situ tok ceramah saya yang ruwet itu. Poligami ikut tok, liane gak. Setuju enggak? Oh judes seram. Setuju enggak? Bagus ya, bagus. Tidak apa-apa, wong tidak ada paksaan kan? Tidak ada paksaan untuk melakukannya ya. Tapi kalau orangnya mampu, legowo, orangnya baik, kepingin masuk surga, insya Allah ya mau. Panjenengan pengen masuk surga mboten? Berarti mau. Kok jadi kayak judul film? Surga yang tak dirindukan. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Sudah, Kazarut, tulis rumus dalam ibadah, qaidah di dalam ibadah. Al-ajru biqadri al-masyaqqah. Al-ajru ditulisnya pakai Latin aja enggak apa-apa. Al-ajru, A-L-A-J-R-U, al-ajru, biqadri, B-I-B, Q-O-D-R-I, biqadri al-masyaqqah, A-L-M-A-S-Y-A-Q-Q-O-H. Mau tak dikte lagi? Gak usah pengajian, wes latihan rutaba aja ini. Ya, apa rutaba itu? Rumah baca, tulis. Sudah. Al-ajru biqadril masyaqqah. Diambil dari artinya dulu. Apa artinya? Ganjaran itu tergantung kesulitan. Ganjaran tergantung kesulitan. Apa maksudnya? Semakin sulit, semakin susah, semakin berat suatu ibadah, maka ganjarannya semakin besar. Faham? Berarti seorang istri yang suaminya cuma punya satu istri dibandingkan seorang istri yang suaminya punya dua istri, kira-kira berat mana? Yang satu apa yang dua? Menisan. Los. Saya tanya satu apa dua, panjenengan jawab tiga. Sekalian 17 gitu lah wes. Nah maka suami yang istrinya satu dibanding suami yang istrinya dua, berat mana?
Panjenengan kok ya pinter, Masya Allah. Sudah, saya mau konsentrasi ngaji beneran ini Bu, ndak guyon saya Bu. Maka ndak usah itu contohnya ya, contohnya yang lain. Begini, sholat dalam keadaan imamnya bacaannya panjang sampai kaki panjenengan capek, dibanding sholat yang imamnya bacaannya pendek tidak sampai menjadikan kaki Anda lelah, maka kira-kira yang lebih besar pahalanya yang sampai capek atau yang tidak capek? Nah, itulah arti dari kata rumus qaidah al-ajru biqadril masyaqqah. Ganjaran itu tergantung kesulitan. Apa artinya? Semakin besar kesulitan yang kita hadapi di dalam kita beribadah, maka pahalanya semakin besar. Dan ini Bu, ada hadisnya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala'i." Inna, sesungguhnya, 'idhamal jaza, besarnya suatu pahala, ma'a 'idhamil bala, tergantung besarnya ujian. Semakin berat ujiannya, pahalanya semakin besar. Maka saya mau tanya, jujur, panjenengan kalau tahu ujian itu pahalanya besar, kepingin tidak diuji? Loh, ayo dijawab, ini pengajian kok. Panjenengan kalau tahu ujian itu semakin berat, pahalanya semakin besar. Terus setelah tahu ini, panjenengan kepingin tidak diuji sama Allah? Bagus. Suami suruh nikah lagi Bu, ujian, insya Allah pahalanya besar. Ya ndak, itu contohnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sudah, begini, tidak boleh minta diuji, itu tidak boleh. Contohnya apa? Ada seorang sahabat Nabi menjelang wafat. Menjelang apa? Wafat. Ketika dia menjelang wafat, ternyata sakitnya berat sekali, parah. Sampai dia merasa, wes Gusti Allah mesti sanai. Sekalian aja, dia bilang apa? Ya Rob, ya Allah, kalau saya punya dosa yang akan membebani akhirat saya, maka timpakan semuanya sekarang aja ya Allah. Kalau saya punya dosa, mungkin saya pernah melakukan ini, melakukan itu, pernah ninggal kewajiban ini, pernah ninggal kewajiban itu, dan itu dosa yang akan menjadikan akhirat saya sengsara. Maka dia minta sama Allah apa? Sekalian ya Allah, timpakan sebelum saya meninggal dunia. Harapannya apa? Nanti setelah dia meninggal, dia sudah tidak ada beban hukuman di akhirat. Setelah Nabi Muhammad mendengarkan itu apa Bu? Wallahi la tutib. Demi Allah kamu tidak akan kuat kalau seperti itu. Kalau yang kamu minta semua dosamu dihukum di dunia, bahkan di detik-detik terakhir kematianmu, kamu tidak akan kuat. Terus Nabi Muhammad mengajarkan apa? Wa idza sa'altumullah fas'alullahal afiyah. Kalau kalian mau minta sesuatu kepada Allah, mintalah yang namanya afiat. Minta apa? Afiat. Panjenengan kalau ditanya, Mbak, bagaimana kabarnya? Sehat. Kadang-kadang ditambahi sehat wal afiat. Sehat itu apa? Fisiknya. Afiat, hidupnya jauh dari ujian. Nah, maka Rasul mengatakan kalau kamu mau minta kepada Allah, mintalah afiat. Afiat itu ya sehat badannya, jauh dari keburukan, jauh dari ujian, jauh dari fitnah. Maka Nabi Muhammad ngajari, jangan minta yang macam-macam. Jangan minta, ya Allah, kalau saya tahu dengan ujian ini saya akan masuk surga ya Allah, ujilah saya. Itu malah tidak boleh. Tapi mintanya kepada Allah apa? Minta sehat, minta afiat, minta selamat, minta jauh dari fitnah, minta jauh dari keburukan. Itu doa kita. Karena kalau kita jauh dari semua keburukan, insya Allah ibadahnya semakin baik.
Contoh, panjenengan tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf tahu? Iya, itu yang saya maksud. Ya kalau saya dijelaskan ceritanya, ya mesti bu, lawang Nabi Yusuf sudah tahun berapa, panjenengan tahun berapa ya? Nabi Yusuf alaihi salam itu di sebagian kitab tafsir dikatakan apa? Ketika Nabi Yusuf itu berdoa kepada Allah ketika dirayu oleh Zulaikha, dirayu, perempuannya cantik, pakaiannya menarik, aromanya begitu harum semerbak, dalam keadaan di suatu tempat yang tidak ada orang yang bisa melihat, dan dia juga perempuan yang memiliki kedudukan tinggi. Nabi Yusuf juga masih muda. Jawabannya Nabi Yusuf apa? Ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwai. Aku berlindung kepada Allah, suami panjenengan, tuan saya itu telah berbuat baik sama saya. Tidak mungkin saya berkhianat kepada dia. Nabi Yusuf. Nah, akhirnya Nabi Yusuf di akhir cerita mengucapkan apa? Rabbi, duhai Tuhanku, as-sijnu, saya ini masuk ke dalam penjara, ahabbu ilayya, lebih saya cintai, lebih saya sukai, lebih saya pilih, mimma yad'unani ilaih, dibanding mengikuti keinginan perempuan itu. Nah, akhirnya ketika Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, penjara lebih aku sukai, maka disebutkan dalam kitab tafsir tadi apa? Maka Nabi Yusuf oleh Allah dimasukkan penjara. Coba dari awal dia meminta al-afiyah, dia minta apa? Keselamatan, jauh dari fitnah, la'afahullah, maka Allah akan memberikan kepadanya keselamatan. Nah, maka artinya ibu-ibu sekalian, al-ajru biqadril masyaqqah, ganjaran tergantung kesulitan. Maksudnya semakin berat suatu ibadah, maka pahalanya semakin besar. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang sahih, inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala. Pahala itu tergantung besarnya ujian. Nah, maka dengan itu Bu, saya mau tanya, siapa manusia di alam dunia ini yang ujiannya paling berat? Berani Anda ngomong gitu? Orang paling iman loh itu Bu. Ayo, di dunia ini siapa manusia yang ujiannya paling berat? Nabi Ayub? Nabi Ibrahim? Atau Nabi Sulaiman yang bisa ngomong sama semut? Yang katanya bahasa semut itu gufron gitu. Tahu yang makoli rahmatan inna itu loh. Saya kok ngomong itu terus ya, kualat saya. Saya kalau mau tidur Bu, dengerin dia di YouTube. Saya buka YouTube-nya, hiburan, refreshing. Lah kok kegawa terus sekarang ya? Sudah, maka ibu-ibu sekalian, Nabi yang ujiannya paling berat itu Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mengatakan, inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Manusia di alam dunia ini yang ujiannya paling berat yaitu para nabi. Tsummal ladzina yalunahum, dalam riwayat yang lain fal amsalu fal amsal. Kemudian apa? Orang yang imannya di bawahnya, dan kemudian di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, dan seterusnya. Tapi ingat, ketika para nabi ujiannya paling berat, surga yang paling tinggi nanti, surganya siapa? Surganya siapa? Para nabi. Nah, maka ibu-ibu, ujian dari Allah mungkin, nun sewu nggih, mungkin panjenengan Allah takdirkan secara ekonomi susah. Ketambahan anaknya oleh Allah diuji dengan penyakit yang parah. Kemudian ditambahi lagi panjenengan itu oleh keluarga gara-gara miskin tidak dihiraukan. Ditambahi lagi karena panjenengan punya anak yang sakit, tetangga pun ngelihat panjenengan merasa, ya saya ikut panjenengan loh ya, jijik.
Maka setiap bertambahnya ujian yang Anda terima, maka setiap itu pula pahala yang Anda terima dari Allah semakin bertambah. Semakin apa? Bertambah. Dan jangan kecil hati. Kenapa? Ujian itu bukan pertanda Allah benci, dan orang yang tidak diuji juga bukan pertanda Allah suka. Sebagaimana gambaran gampangnya begini, sugih gak mesti dicintai oleh Allah, melarat juga tidak mesti dibenci oleh Allah. Begitupun sebaliknya, orang kaya ya belum tentu dibenci sama Allah, orang miskin ya belum tentu dicintai oleh Allah, karena semuanya bergantung pada bagaimana kita menyikapi kekayaan dan bagaimana kita menyikapi kemiskinan. Karena kaya atau miskin dua-duanya ujian. Faham adik-adik? Faham adik-adik? Ini PAUD Melati ya? PAUD apa namanya ini? Nah, maka dengan itu hadirin, sekarang kita akan sampaikan di sini. Ada beberapa lelah. Lelah itu apa? Capek. Yang kalau itu adalah lelahnya kita, maka semakin capek Allah semakin senang. Jadi yang pertama kita sampaikan apa? Rumusnya. Semakin berat, pahalanya semakin besar. Maka ketika panjenengan melakukan ibadah kok kroso abot, justru itulah pemacu untuk panjenengan beribadah, karena panjenengan ngerti lek ibadai abot pahalane gede. Maka sholat yang paling berat sholat apa? Subuh. Maka sholat yang pahalanya paling besar sholat apa? Subuh. Kalau sholat sunnah, tahajud. Kenapa? Semakin berat meripate tasih. Ini pengalaman di pondok dulu. Di pondok dulu ada guru saya, namanya Ustadz Muhdi. Itu lek gugah tangis tahajud. Kan saya itu pondok SMP full turu karpet ijo. Karpet ijo yang karpetnya musola itu loh. Sing lek digedrukno bleduke Masya Allah. Ndukure disaponi nisore bleduk. Itu full SMP. SMA kelas 2 baru dapat kasur tingkat. Itu kelas 2. Kelas 1 belum. Kasur tingkat. Dan kasur tingkatnya itu terbuat dari besi. Jadi kasur di bawah besi, di atas besi. Tingkat 2. Nah sudah, Ustadz Muhdi ini kalau bangunin sholat tahajud itu membawa besi cor. Tahu besi cor? Kan waktu itu pondok lagi bangun. Sehingga banyak potongan-potongan besi cor yang di bangunan. Itu dipegang, nanti dipukulkan ke besi di dekat telinga kita. Ding 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 ding. Itu tangi bukan karena kepingin tahajud, tangi gara-gara mangkel sampai rangantuk mana itu. Bayangin loh, cedek kuping didudui. Dan subhanallah istiqomah bu, lek durung tangi gak ditinggal. Ada teman saya satu sampai meripati dibuka gini. Hai, halo, katanya, hai. Itu matanya teman saya itu dibuka gini. Hai, apa? Tidak mau bangun, ayo. Sampai seperti itu. Nah, maka kenapa tahajud paling besar pahalanya? Karena tahajud adalah ibadah sunnah, sholat sunnah yang paling berat. Nah sekarang ada 8 capek yang kalau 8 capek ini Anda lakukan, semakin capek semakin berkah, semakin capek semakin manfaat, semakin capek semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan satu kaidah, tidak boleh memudoroti diri sendiri. Itu kaidahnya. Itu apa? Rambu-rambunya. Jangan sampai mentang-mentang semakin berat semakin besar terus panjenengan ngotot. Oh, iki lek musim dingin teko nang Masjid Al Amin oso mudan lek gak nggawe jaket jas hujan iku awake teles kebles terus wahing-wahing awake greges pancet ngaji pahalane tambah gede. Ngawur. Ngawur. Ndak boleh. Rambu-rambunya apa? La dharara
wala dirar. Dalam hadis Arba'in Nawawi, tidak boleh memudharati diri sendiri dan tidak boleh mendatangkan kemudharatan untuk orang lain. Memudharati diri tidak boleh, memudharati orang lain boleh, tidak boleh. Nah, maka contohnya begini, dalam hadis ada seorang perempuan, dia itu ngotot mau berangkat haji dari Madinah menuju Mekah, itu jalan kaki. Setelah didengar oleh Nabi Muhammad bahwasannya ada seorang perempuan kate budal kaji melaku sekil, apa kata Nabi Muhammad? Murha birrukub, perintahkan kepadanya untuk menaiki unta. Karena apa? Perempuan itu bukan tidak punya unta, dia punya unta, dia punya kendaraan, tapi kemudian dia kepingin jalan kaki supaya lebih berat, supaya lebih capek, supaya datangnya lebih lama, karena dia kepikiran kalau lebih berat, lebih capek, datangnya lebih lama, pahalanya tambah besar. Ternyata oleh Nabi salah. Maka sama Nabi disuruh apa? Naik unta. Sama rumah panjenengan di Canggu. Sholatnya ke masjid Al-Amin. Panjenengan punya motor, tapi panjenengan maksa jalan kaki. Kalau jalan kaki sampai masjid telat, kalau jalan kaki sampai masjid capek, kalau jalan kaki lama-lama sakit kemudian tidak bisa ke masjid, maka jalan kakinya tidak lebih baik dibanding naik sepeda motor. Paham sampai sini? Jadi rambu-rambunya apa? Jangan memudharati diri sendiri. Panjenengan timbang, maka mana yang lebih berat, selama tidak mudharat itu baik. Tapi kalau sampai mencelakai diri sendiri, maka dilarang. La dharara wala dirar. Capek yang pertama, Anda tulis dalam surat At-Taubah ayat 111. Capek yang pertama, semakin capek semakin baik, semakin capek semakin berkah, semakin capek pahalanya semakin besar. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke 111. Capek dalam berjuang di jalan Allah. Capek dalam berjuang di jalan Allah. Jadi dakwah sosial, apalagi dakwah sosial, santunan, kemudian menyelamatkan orang Islam yang tertindas. Pokok intinya berjuang di jalan Allah. Semakin capek semakin berkah, semakin berat semakin sakit semakin berkah. Walaupun tetap kaidahnya kembali, tidak boleh memudharati diri sendiri. Jadi diukur. Ayatnya dalam surat At-Taubah ayat 111. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kita ini, Bu, Allah telah membeli dari kita harta dan jiwa kita. Jadi harta panjenengan, jiwa panjenengan itu oleh Allah seakan-akan diajak transaksi. Ngerti transaksi? Jual beli. Panjenengan jual, oleh Allah dibeli. Allah telah membeli harta dan jiwa kalian bi anna lahumul jannah, bahwasannya Allah tukar apa yang Anda jual, Allah beli dengan harga surga. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Kemudian mereka berjuang di jalan Allah. Kemungkinannya dua. Boleh jadi mereka membunuh musuh, dan boleh jadi mereka yang dibunuh oleh musuh. Wa'dan 'alaihi haqqan, dan itu merupakan janji yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu capek yang pertama. Maka kalau panjenengan yakin ibu-ibu yang dicintai oleh para suaminya,
Kok ndak yakin panjenengan? Suami panjenengan nikah sama panjenengan itu landasannya cinta apa terpaksa? Hah? Cinta dulu, sekarang kadung katanya apa maneh? Wong genek liyane. Cinta apa terpaksa? Insya Allah ya. Jadi semakin jelek istrinya, kalau dia semakin sayang, pahalanya tambah gede. Oh itu sesuai dengan beratnya apa? Ujian. Istrinya semakin berat, pahalanya semakin besar. Karena nahan istri berat itu ya susah. Aman Bu Sevi? Aman. Nah dia tidak gitu juga. Sudah. Maka apabila panjenengan yakin apa yang Anda lakukan itu merupakan sesuatu yang berada di jalan Allah, maka jangan canggung kalau capek. Bahkan semakin capek semakin baik. Panjenengan tahu capeknya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu pernah dicari oleh putrinya yang bernama Sayyidah Fatimah. Itu nyari ke rumahnya Ibunda Aisyah mulai pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam belum pulang. Nabi Muhammad. Terus Ibunda Aisyah mengatakan sama Siti Fatimah, Fatimah, kamu pulang saja. Nanti kalau ayahmu datang, saya beritahu panjenengan dicari oleh putri panjenengan. Sudah. Dan panjenengan tahu kapan datangnya Nabi Muhammad? Menjelang tengah malam. Capek apa enggak? Capek. Nabi Muhammad ketika perang Khandaq gali parit, para sahabat capek, Nabi Muhammad ikut capek. Para sahabat protes, ya Nabi, luwe, I'm very hungry. Hungry apa angry? Yo, hungry jadi garai angry ya. Angry bird. Tahu angry bird? Manuk sing ngamukan itu loh. Manuk sapa itu? Astagfirullahaladzim. Sudah? Astagfirullahaladzim. Sudah? Maka ketika para sahabat mengeluhkan kelaparan, ternyata Nabi Muhammad apa? Ini lihat perut saya. Ternyata perutnya Nabi Muhammad diganjal oleh sebongkah berlian. Batu. Menunjukkan Nabi Muhammad lebih lapar dibanding sahabat yang lain. Nah, maka ibu-ibu sekalian, untuk pengajian, untuk kegiatan sosial, untuk dakwah, untuk mengunjungi daerah terpencil yang ada umat Islamnya di sana minoritas, itu di jalan Allah semakin capek, semakin barokah. Dalilnya surat At-Taubah ayat 111. Nomor 2. Capek dalam ajak-ajak kebaikan. Apa ajak-ajak kebaikan itu apa? Ya dakwah, termasuk pengajian, termasuk majelis taklim, termasuk apa? Sekolahan, guru sekolah, kepala sekolah, guru, TU, bahkan bagian bersih-bersih. Semakin mereka capek dalam rangka berdakwah, mengajak pada kebaikan untuk menyebarkan ilmu, maka semakin capek semakin barokah. Tetap qaidahnya jangan memudharati diri sendiri. Tadi diukur awak ibu. Kalau kerasa mulai capek jangan diforsir. Kemarin sempat viral ada seorang dokter ahli bedah tulang ya. Itu ngoperasi pasien banyak sampai ternyata dokternya itu terkena serangan jantung, akhirnya meninggal dunia. Terus banyak teman-teman dokter WA ke saya. Salah satunya teman kami dokter dari Padang, ahli kandungan, istrinya spesialis pengobatan pakai radiasi nuklir. Jadi si suami SPOG, si istri pengobatan ahli radiasi nuklir. Jadi ngobatinya itu pakai atom-atomnya nuklir. Saya bilang sama suaminya, Pak dokter, bahaya juga ini. Panjenengan macam-macam nuklir keluar. Nah, beliau WA sama saya, pesan suara, Ustadz bagaimana? Saya bilang, kita tidak bisa menghukumi. Karena beliau yang meninggal itu niatannya ikhlas ingin membantu pasien yang kesakitan agar cepat sembuh, atau kita juga tidak tahu, jangan-jangan memang dia melakukan itu karena mengejar bayaran yang lebih besar. Terus saya sampaikan sama beliau,
Tapi kalau melihat track recordnya nampaknya orang baik. Jadi beliau capek itu karena ingin menolong orang lain, walaupun seharusnya ya ditahan. Kalau sudah merasa lelah jangan dipaksakan. Maka begitu juga pengajian Ahad pagi besok di BKIA saya izin kayaknya. Langsung noleh hapusan numpus. Karena kalau saya izin dia yang dimarahin orang. Nah sudah, maka begitu Bu, capek dalam apa? Dakwah. Termasuk dakwah itu apa Bu? Jangan mikir dakwah itu mek ceramah tok. Panjenengan punya tetangga panjenengan itu ndak pernah ikut pengajian, terus panjenengan beritahu, Mbak, engkau sore enek ngaji. Kotaane Mbak, isine lek di Masjid Al Amin wake Mbak. Coba dibuka dikit. Tolong dibuka. Sudah kemakan atau masih utuh itu? Itu utuh ya? Isinya ada sausnya, ada plastiknya, ada kertasnya, ada. Soalnya biasa kalau kotaan Bu, sing ngabot itu air minumnya itu loh. Kalau air minumnya ditaruh dalam, kalau Alamin tidak pernah, Alamin luar terus, isinya wakil. Itu dibaliknya untuk yang beruntung ada tiket umroh gratis. Coba dicek, landredek buka. Untuk yang beruntung ini. Tapi kok sayangnya sore ini kayaknya tidak ada yang beruntung. Nah sudah, maka capek dalam dakwah, panjenengan ajak tetangga itu, ayo Mbak ngaji. Ya mungkin pertama tidak apa-apa, iming-imingnya mungkin makanan, masih iming-imingnya. Kalau ngaji ke sana Mbak, pulang dapat kupon sembako gratis. Kalau ngaji ke sana Mbak, pulang itu kadang-kadang dibawain sayur gratis. Nanti di sana Mbak ketemu ustadznya ganteng kayak Nabi Yusuf. Bukan saya, yang lainnya. Sudah. Ketika orang itu akhirnya mau ngaji, terus panjenengan gonceng, ayo Mbak tak barengi, mumpung aku sepeda motoran. Nanti pulang diantar lagi ke rumahnya. Terus orangnya seneng ngaji. Akhirnya setelah seneng ngaji, orangnya jadi orang yang taat kepada Allah. Orangnya semakin ibadah kepada Allah. Orangnya semakin baik akhlaknya. Maka panjenengan itu yang memulai dapat pahalanya. Selama dia baik, selama dia ngaji, selama dia ibadah, panjenengan yang ngajak pertama kali dapat pahala yang sama. Seneng napa boten? Nah, apa? Lelah dalam dakwah dalam Al-Quran di surat Fussilat. Surat apa? Fussilat. Ayat berapa? 33. Surat Fussilat ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, siapakah orang yang lebih baik perkataannya? Jadi omongannya paling becik, ucapannya paling baik, ucapannya paling manfaat, paling afdol, paling berpahala, paling mendatangkan kebaikan. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah dan menyeru manusia untuk melakukan amal soleh. Jadi orang yang ajak-ajak untuk kebaikan, panjenengan kalau ditolak sekali jangan putus asa. Oh, semakin ditolak insya Allah tambah semangat. Karena semakin sering panjenengan mengajak, pahalanya semakin besar. Maka panjenengan tahu ndak sales panci ndak pernah putus asa. Hari ini datang, panjenengan ndak beli, besok datang lagi. Ndak beli, besok datang lagi. Sampai panjenengan ngomong, Mas, sampai lah wis rene ping 3 sih Mas. Lho mosok sih Mbak? Ora sing tak parani wingi elek saiki ayu kok wonge. Kudu sampean kok sing wingi elek iki ayu iki. Itu saking kepinginnya orang apa? Beli. Lho mosok panjenengan dalam tanda kutip dodolan surga kok kalah sama sales Nomor 2. Jadi capek dalam apa? Berdakwah, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Capek nomor 3. Capek dalam ibadah.
Capek dalam apa? Ibadah. Panjenengan tahu enggak Nabi Muhammad kalau sholat tahajud itu berapa juz Quran yang dibaca? Berapa juz Quran? 1 rakaat itu yang dibaca Al-Baqarah sampai entek. Al-Baqarah sampai habis itu 2 juz 1/4. Ditambahi surat berikutnya, surat apa? Ali Imran. Ali Imran sampai entek. Ditambahi 1 surat berikutnya, surat apa? An-Nisa. An-Nisa sampai entek. 1 rakaat 4 juz. Mangga, apel, tomat, sirsak. Berapa juz? 4. Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Sampai sahabat Nabi yang ikut sholat, sampai dia ngomong apa? Fahamamtu su. Fahamamtu su. Saya ini sampai niat elek. Niat elek. Ditanya sama sahabat yang lain, niat elek opo sampean? Kate tak tinggal lagi Kanjeng Nabi iki. Beh gak ngeru nggawa penumpang lah kok salatnya diget nih ae. Rakaat pertama 4 juz. Karena Nabi Muhammad tahu ini salat sunnah yang Nabi Muhammad awal melakukannya sendirian. Tapi lek salat bareng jamaah justru yang paling afdol, yang paling ringan supaya orang tidak merasa keberatan. Tahu Mu'adz ibnu Jabal sholat tuwawa sampai satu orang laki-laki ngamuk. Sholat kok dawa. Keluar dia, surat dibatalkan sholatnya. Wadul sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Mu'adz atala alaina salat. Mu'adz sholatnya kepanjangan, aku wis tuwek sikilku ora kuat. Dipanggil sama Nabi Muhammad, Mu'adz. Rasulullah bilang apa? Afattanun anta ya Mu'adz. Mu'adz, apakah kamu mau memfitnah manusia? Apa artinya fitnah di sini? Menjadikan mereka tidak senang ibadah. Gara-gara sholatmu ketahuan. Itu Ustadz Yudi mana? Ustadz Yudi? Mana? Delek. Ustadz Yudi tidak panjang ya? Alhamdulillah. Nah, tapi kalau suaranya kayak Ustadz Yudi masih panjang ya gak apa-apa. Suarane iki sing dadi masalah, suarane gak penak. Makhrote salah kabeh. Dawa maneh. Mentolon nutu iya ya. Nah, sudah ibu-ibu sekalian. Nah, maka semakin panjang atau berat suatu ibadah, maka pahalanya semakin besar. Maka lelah yang ketiga, semakin capek semakin barokah, itu capek dalam ibadah dan amal soleh. Dalilnya panjenengan tulis surat Al-Ankabut. Surat apa? Al-Ankabut artinya laba. Ayat keberapa? Ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh kerja keras di jalan kami, fina, untuk kami, dalam rangka ibadah kepada kami. Allah bilang apa? Kami kasih petunjuk untuk dia. Salah satu arti ayat ini apa? Orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah, lanahdiyannahum subulana, Allah berikan kepadanya jalan mudah untuk masuk surga. Allahumma amin. Nah, maka kalau ibadah bu, ojo golek masjid sing terawih, sing penting cepet buyar. Ini kelas saya kelas 4 SD. Saya kelas 4 SD sama teman saya bikin tim survei. Kelas 4 SD loh, wis canggih. Saya kirim teman saya 4. Awakmu nang musola kono. Awakmu musola kono. Awakmu musola kono. Aku musola gini. Nanti dicari sing mulia cepet sing mana. Besok kita ke sana semua. Setelah selesai sholat, panjenengan tahu itu mercon bumbung kita arahkan ke musola yang sholatnya belum selesai. Astagfirullahaladzim. Podo. Masa kecil kita sama ternyata ya. Nah,
Maka apa? Kalau untuk ibadah jangan cari yang gampang, yang pendek, yang cepat. Selama panjenengan tidak termudhoroti, maka ibadah itu semakin berat, semakin lelah, semakin capek, barokahnya semakin besar. Yang berikutnya, nomor 4, lelah dalam mengandung, melahirkan dan menyusui serta merawat anak. Mengandung, melahirkan, menyusui dulu apa melahirkan dulu? Hati-hati. Oh, yang ini. Melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui, merawat. Itu semakin sering hamil, setahun ping 5. Menungso petekus. Semakin sering hamil, semakin punya anak banyak, pahalanya semakin besar. Karena apa, Bu? Melahirkan itu ibadah, hamil itu ibadah, menyusui anak itu ibadah, merawat anak itu ibadah. Berarti semakin banyak anaknya, insya Allah ibadahnya semakin banyak. Tapi tetap diukur kemampuan masing-masing. Karena tadi kaidahnya rambu-rambunya apa? Yang penting tidak memudharati diri sendiri. Maka kalau hamil di sini tetap konsultasi dengan dokter kandungan, konsultasi dengan bidan. Bu dokter, usia saya sudah sekian. Misalkan umurnya sudah 45. Tapi anak saya masih 2. Kira-kira kalau usia 45 masih aman enggak kalau saya hamil lagi? Dokternya bilang aman. Yang penting istrinya bukan Anda. Suami Anda suruh nikah baru, nanti suruh hamil. Lah umur berapa, Dok? Ya bagusnya 23. Oke. Ini semakin berat, pahalanya semakin. Setuju? Anda buka dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Surat apa? Luqman ayat 14. Jadi hamil, melahirkan, menyusui, merawat. Semakin banyak, semakin berat, insya Allah pahalanya semakin besar. Insya Allah semakin besar barokahnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami berwasiat, yaitu Allah, kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wabil khusus ibunya telah mengandungnya dalam keadaan wahnan ala wahnin, kesel tambah kesel tambah kesel tambah kesel. Semakin kandungannya besar semakin capek. Kalau masih kecil sik lumayan, turu gulingan yo sik kene. Kalau sudah besar wetengnya dikeguling. Iya, sudah tidak bisa gulingan, mengkurep, penyet, jebrot, trut. Susah, tidak bisa. Wahnan ala wahnin, tambah capek, tambah lemah. Dan dia menyusui dan menyapihnya dalam 2 tahun. Ini loh. Jadi Allah itu mengapresiasi panjenengan ibu-ibu ini. Bapak-bapak tidak tanggung jawab, habis berbuat pergi. Iya. Tapi ibu-ibu ini Masya Allah, masih kesel, masih capek, mengandung kadang-kadang ngidamnya sampai muka itu kayak gombal amoh. Istri saya itu, hamil anak pertama, seawak mambu kayu putih. Bagaimana saya mau deket? Itu sampai saya titipkan di penitipan. Di mana penitipannya? Di rumah uminya. Itu kira-kira 6 bulan gak mulai-mulai nangka sembon, dek batu terus. Makannya 1 sendok, metune 5 mangkok. Tambah entek. Makannya cuma manggis tok, manggis, senengane manggis. Kok bio pas manggis pas lewarang. Alhamdulillah, saya mikir tambah larang tambah barokah. Coba manggis tok, manggis. Sesekali telur asin.
Sampai lahirnya berapa? 4,75. Normal. Dokter Hamidah mana? Sana apa sana? Sana, Dokter Hamidah. Kata Dokter Hamidah, tidak bisa ini, tidak boleh, harus operasi. Saya bilang, oh tidak bisa, tidak boleh, harus normal. Tidak bisa, no operasi, tidak bisa, normal. Saya bilang, suruh tanda tangan. Alhamdulillah, metune lewancar. 4,75. Berat apa enggak? Sama Allah dimudahkan, dikasih pahala besar. Bahkan perempuan yang wafat, mudah-mudahan semuanya selamat ya. Amin. Dalam keadaan melahirkan, wafat dalam keadaan syahid. Sudah. Sekarang capek yang kelima, saya percepat. Capek lelah dalam mencari nafkah yang halal. Maka para suami itu ojo ngalem. Ojo ngalem, kerja sing rekoso. Rekoso itu apa? Yang sungguh keringetan gak apa-apa. Alah gak glowing gak masalah, sing penting duit akeh. Wong elek ritek pokok sugih ya payu kok. Iya apa ndak? Materialistis semua ini. Konangan lek materi ya. Wong lanang gak perlu ganteng, sing penting sugih. Setuju? Giliran gini aja setuju sampean. Ya, maka lelah dalam mencari nafkah yang halal. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah. Surat apa? Al-Jumu'ah pada ayat yang ke-10. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau salat Jumatnya selesai, ndango ngalih, cepat pergi, bertebaranlah di muka bumi. Untuk apa? Kerja. Maka Allah minta jangan salat tok, tapi setelah sholat kunci penarik rezeki, ikhtiar rezekinya dicari. Nanti sama Allah dimudahkan. Kalaupun capek jangan khawatir, semakin capek semakin barokah. Yang keenam, lelah mengurus keluarga. Lelah mengurus siapa? Keluarga. Surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. Ayatnya apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Semakin berat ngaturnya, insya Allah semakin barokah. Yang ketujuh, capek lelah dalam menuntut ilmu. Dalilnya dalam surat Ali Imran ayat 79. Surat apa? Ali Imran ayat 79. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Karena kamu mengajarkan dan mempelajari kitab, yaitu Al-Quran. Sekarang yang terakhir, yang ke-8, capek lelah dalam menghadapi kekurangan dan penyakit. Dalam menghadapi apa? Kekurangan, ujian dan penyakit. Ayatnya panjenengan tahu semua, surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Berikan berita gembira untuk orang yang ketika mendapatkan ujian mereka bisa bersabar. Artinya kalau ujiannya berat, panjenengan mampu sabar, pahalanya semakin besar. Itu ibu-ibu sekalian yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sekarang kita mau mensyahadatkan satu mu'allaf. Namanya siapa tadi? Kita tutup dulu atau bagaimana? Tutup dulu aja ya. Jadi biar yang kerso wangsul biar bisa pulang dulu ya. Jadi sebelumnya kami tutup pengajian kita di pagi di di sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat, panjenengan mudah-mudahan pulangnya selamat sampai rumah masing-masing. Dan jangan lupa lek ngaji aja
ajak aja, jangan sendirian ya, nanti pahalanya besar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.